Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu 22 Maret 2020. Kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Saat ini pelayanan firman Tuhan dalam ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Mari kita awali ibadah kita bersama-sama dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 37, baitnya yang pertama dan kedua, Bila Kurenung Dosaku. Marilah kita mengarahkan diri kepada Allah dengan membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 secara bergantian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat, saat ini kita memasuki doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa masing-masing secara pribadi, nanti akan saya tutup dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu membawa segala dosa dan kesalahan kami.
Kiranya Engkau yang menyucikannya dan membasuh seluruh dosa kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami. Amin. Marilah kita menyanyikan kembali dari PKJ 129 bait pertama hingga ketiga, Kau perkasa, ku lemah. Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Kita masuki rangkaian perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang setia, kami menyambut anugerah-Mu dalam rangkaian kesempatan ibadah kami minggu ini. Tuhan memberkati, pakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33 yang mengungkapkan demikian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan.
Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Umat Tuhan, perjalanan umat Israel berlangsung sangat dramatis. Bagaimana tidak? Mereka mengalami situasi yang sangat berat. Penindasan, perbudakan di Mesir oleh pemerintahan Firaun pada waktu itu ratusan tahun lamanya. Dalam perjalanan berikutnya, umat dihambat untuk datang kepada Allah. Dan di tengah situasi yang demikian, umat yang merintih dan benar-benar meratap, sungguh mereka sangat menderita. Pergumulan yang tidak sederhana ini harus dihadapi dengan kekuatan besar, iman yang besar, tetapi sekaligus juga hikmat yang besar. Bayangkan, di tengah-tengah perjalanan umat Israel itu, mereka harus menyaksikan sebuah peristiwa yang rumit. Ditindas, dianiaya, diperbudak. Ini bukan persoalan ringan untuk umat. Umat Israel tidak melihat keagungan Allah seolah-olah. Bayangkan, jika umat berjalan sendiri pada waktu itu, sungguh-sungguh mereka terpuruk. Di tengah-tengah situasi yang membutuhkan kebebasan, mereka tidak mampu melakukan apapun. Siapa sandaran mereka? Hanya Allah. Karena itu umat yang dikasihi Allah dalam pergulatan panjang itu, ternyata Allah menghadirkan sebuah model untuk menolong mereka. Sebuah situasi untuk betul-betul melihat benar-benar mereka bergantung kepada Allah. Digambarkan bahwa pada malam itu anak-anak sulung Mesir meninggal. Bahkan hewan-hewan mereka pun ikut mati. Tidak disebutkan bagaimana cara mereka meninggal. Yang pasti pada waktu itu ratap duka melanda kehidupan umat. Umat mengalami kenyerian yang luar biasa. Dan di tengah-tengah kondisi demikian, seluruh Mesir berteriak, meratap, kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan, sebab anak-anak mereka juga mati. Anak-anak sulung di Mesir. Kisah selanjutnya seperti sudah digambarkan di atas, bangsa Mesir harus dengan bertunduk, merunduk di hadapan Allah. Dan mereka harus mengizinkan umat Israel pergi. Pergi untuk berjumpa dengan Allah. Apa yang digambarkan di atas adalah simbol betapa rentannya kita. Betapa rentannya manusia. Ternyata manusia demikian rapuh. Kedikdayaan pemerintahan Mesir masa itu harus runtuh dan tunduk di hadapan Allah.
Allah Sang Kuasa tidak menghendaki kekerasan. Allah Sang Kuasa tidak menghendaki keburukan. Allah Sang Kuasa menghendaki kebahagiaan dan perdamaian. Itulah sebabnya Allah menghendaki umat beribadah juga sebagai wujud tunduk kepadanya. Ketertundukan kepada Allah. Allah menginginkan agar seluruh umat merunduk di hadapannya. Tunduk dengan setia kepadanya. Tidak ada yang boleh menjadi dikdaya di hadapan Allah. Umat Tuhan, saat ini kita sedang berada bersama-sama menghadapi situasi yang sulit di Indonesia, di dunia, pergumulan global. Kita menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat. Coronavirus disease 19 atau kita mendengar dengan istilah COVID-19. Banyak korban meninggal. Banyak orang harus berada dalam perawatan intensif dan terkurung dalam ruang sempit rumah sakit. Apakah ini ada kaitan dengan peristiwa Mesir di mana Allah merenggut nyawa anak-anak sulung? Saya pastikan tidak. Jangan sampai ada siapapun yang mengungkapkan dan mengaitkan peristiwa ini ke sana. Tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi yang kita harus lakukan adalah pada kesempatan ini kita diminta untuk sungguh-sungguh merunduk di hadapan Allah, tunduk kepadanya. Bahwa kita ternyata rentan. Kita tak berdaya. Kita manusia yang lemah. Kita rapuh. Kita diminta tunduk kepada Allah, jiwa raga di hadapannya. Tidak boleh ada yang menjadi sombong. Apalagi kesombongan rohani yang membuat pernyataan-pernyataan tidak etis. Menganggap orang-orang kurang iman. Menganggap orang-orang tidak punya nilai kekuatan spiritual. Gereja kita telah memilih untuk tidak mengadakan ibadah tatap muka berkumpul. Bukan karena kita tidak punya iman. Bukan karena kita takut. Tetapi ini adalah tindakan bijak. Supaya kita memutus rantai coronavirus itu. Kita tidak boleh kemudian dengan jumawa menyombongkan diri. Seolah-olah kita punya iman kuat. Ingat bahwa ini tidak berkaitan dengan urusan iman. Justru kalau kita beriman, maka kita menyandarkan kepada Allah. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Dan karena hidup kepada Allah harus dijaga, harus dirawat, maka kita bersama-sama melakukan langkah-langkah ini. Kita menjaga jarak. Bukan supaya kita menjauh, tapi supaya kita menghambat penyebaran virus itu. Kita bersama-sama memasuki sebuah kehidupan yang Allah percayakan. Mari kita belajar dari pengalaman umat di Israel. Maka saya memberi sebuah tema pada kesempatan ini, Allah melewati. Tapi sekaligus juga Allah menuntun dan mengasihi. Allah yang mencintai. Hari Minggu ini kita beribadah bersama dalam ruang terpisah. Melalui media online. Melalui sebuah bentuk yang dilakukan. Kita bersama-sama bersekutu bukan dengan tatap muka. Kita bersekutu melalui hati yang bersatu. Dan berjuang dalam menghadapi pergumulan yang tidak ringan ini. Ketika Allah memberi ruang yang indah itu. Mari kita bersama-sama menggunakannya dengan baik. Kita bergerak bersama, berjalan bersama, beribadah bersama, menyambut Allah yang melewati hidup kita. Kita terus bersandar kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Umat Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Allah, kita bersatu hati berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama datang dalam segala penyerahan diri kami. Terima kasih untuk peringatan supaya kami tunduk kepada Allah. Dalam kerapuhan kami memohon, khususnya untuk situasi global dan situasi nasional menghadapi COVID-19. Berikan kekuatan kepada kami untuk dengan bijak menyikapinya. Melakukan social distancing, menjaga jarak. Karena itu mampukan kami untuk dengan ketabahan, dengan hikmat, tidak mudah marah karena rekan, sahabat, dan saudara kami tidak bisa dekat dengan kami secara fisik. Biarlah kami merawat kehidupan kami dari hati. Demikian pula kami ingin mengingat ya Allah, untuk kesehatan setiap orang menghadapi COVID-19. Mampukan kami merawat hidup kami dengan baik. Kami ingin mengingat bersama-sama untuk anak-anak kami di semua strata yang sedang menghadapi ujian-ujian, termasuk anak-anak kami yang berada di luar negeri, di tengah-tengah kebingungan, kegalauan mereka. Jamahan Tuhan dinyatakan, sehingga mereka boleh terus-menerus mengingat dan melihat karya Tuhan yang diwujudkan di dalam kehidupan mereka. Kami ingin mengingat untuk penundaan berbagai ibadah, baik ibadah yang besar, peneguhan penatua, peneguhan pendeta, penahbisan pendeta, maupun ibadah-ibadah kecil di rumah. Sehingga kami melakukan berbagai pola melalui model online dan live streaming. Kami memohon kepada Allah supaya hikmat Allah dinyatakan. Dan kami tidak terjebak di dalam model ibadah, tetapi lebih kepada kesiapan hati kami mengarah kepada Allah. Kami berdoa bersama-sama saat ini untuk para buruh, pekerja, pedagang asongan, para sopir, pengemudi-pengemudi online yang juga mengalami hambatan karena situasi yang harus dihadapi. Berikan juga hikmat kepada mereka. Berkat Allah dinyatakan juga bagi keluarganya, supaya menghadapi peristiwa ini bersama-sama dengan tekun. Allah Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk pemerintahan negeri ini, presiden, wakil presiden, beserta dengan seluruh kabinet, para menteri, mereka yang menjabat sebagai petugas kesehatan, dokter, perawat, mereka yang bertugas untuk memberikan obat-obatan di farmasi apotik, kami bawa kepada Allah, supaya mereka semua juga diberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapinya. Berdoa bagi gerejamu dan relasi bersama dengan semua orang, supaya kami menghadirkan hikmat Allah. Berdoa untuk relasi bersama dengan seluruh warga masyarakat, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan pekerjaan bersama menghadapi situasi yang rumit ini. Inilah syafaat kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
umat Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut berkat yang Tuhan hadirkan bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.